Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala ma ba'du. Yang sangat saya muliakan Hadratul Mukarramin, para santri Rodatul Ulum Suramadu, para jamaah, juga para pemirsa TV 9. Kita akan membahas tentang tata cara sholat Jum'ah kita. Karena memang di kalangan pesantren, di kalangan masjid secara umum, pelaksanaan sholat Jum'ah itu agak sedikit berbeda. Mulai dari Bilal ya, kemudian juga ada pegang tongkat biasanya, kemudian juga tentunya azan 2 kali, dan beberapa serangkaian yang biasa kita amalkan juga sering dituduh bid'ah. Dituduh bid'ah itu dianggap tidak ada tuntunannya. Makanya kita mengkaji bagaimana dalil para ulama kita, sehingga nanti kalian panjenengan semua ketika Jumatan tidak ragu dengan amaliyah yang sudah diamalkan oleh para ulama kita. Pertama, mazhab Syafi'i, Jumatan itu harus 40 orang. Harus 40 orang. Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni, sahabat Jabir, beliau berkata, "Madatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'ah." Sudah berlaku kesunahan sejak zaman Nabi, para sahabat, bahwa Jumatan itu adalah minimal 40 orang. Ini yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau nanti suatu saat kayak panjenengan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di kampung sulit menemukan, menjumpai orang sebanyak 40, apakah boleh kemudian mengikuti pendapat ulama lain yang tidak sampai mencapai 40 orang? Ada beberapa pendapat. Jadi selain dari madhab Syafi'i, Imam Malik itu berpendapat 12 orang minimal. 12 orang. Diambil dalil dari ketika Rasulullah sedang khutbah, lalu di Madinah itu ada rombongan kafilah membawa dagangan, lalu para sahabat itu mendatangi kabilah dagang ini, wataroku qaimah. Di ayat surat Al-Jum'ah itu disebut mereka meninggalkan Rasulullah saat Rasulullah sedang berkhutbah. Nah, saat itu Rasulullah bersama 12 sahabat. Nah, 12 sahabat itu yang kemudian di dalam mazhab Imam Malik atau di dalam mazhab Maliki dijadikan batas minimal. Jadi nanti kalau Anda di suatu daerah melakukan sholat Jum'ah, kok di sana ada pelaksanaan sholat Jum'ah tapi tidak sampai 40, ini bisa mengikuti Imam Malik. Kalau Imam Hanafi lebih sedikit. Imam Hanafi itu 3 orang. Tapi kalau 3 terlalu sedikit ya. Jadi kalau 3 itu nanti jadi petugas semua. Yang satu jadi imam, yang satu jadi muadzin, yang satu jadi Bilal ya. Tidak ada jemaahnya, cuma 3 orang. Kalau 12 masih ada ya. Masih ada yang menjadi jemaahnya. Kemudian ini kewajiban sholat Jumat itu kepada siapa saja. Di hadis riwayat Imam Abu Dawud ini Nabi bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim." Setiap muslim laki-laki itu wajib melakukan sholat Jum'ah fi jamaah, harus berjamaah. Tidak bisa sholat sendiri-sendiri, tidak bisa, harus berjamaah. Atau di dalam mazhab Syafi'i ya, Anda datang Jumatan terlambat, datang ketika Jumatan itu imamnya sudah tahiyat akhir. Nah,
Berarti Anda tidak menemukan jamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Maka minimal orang itu disebut berjamaah di dalam sholat Jumat kalau terlambat 1 rakaat. Kalau kedua-duanya tidak menjumpai rakaat pertama kedua, maka di dalam mazhab kita diistilahkan sholatnya itu wajib niat sholat Jumat. Setelah imam salam, Anda menyempurnakan 4 rakaat menjadi duhur. Niatnya niat Jumatan, tetapi pelaksanaannya duhur 4 rakaat karena tidak menemukan 1 rakaat itu. Pengecualiannya adalah perempuan. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi andaikan ibu-ibu, mbak-mbak kita yang punya kakak ikut Jumatan, maka duhurnya gugur. Atau anak kecil, ya. Atau orang sakit juga tidak wajib Jumat. Nanti di rumahnya dia sholat duhur. Atau musafir. Musafir itu orang yang sedang bepergian jauh. Yang unik, ya, uniknya di negara kita ini, namanya musafir itu tetap Jumatan, ya. Jadi kalau sampean ke perjalanan di rest area tol itu, di situ tetap ada Jumatan. Atau yang dari Kalimantan ketika pulang naik kapal besar, naik kapal Bukit Raya ya kalau ke Pontianak, itu mereka Jumatan itu. Padahal tidak wajib. Ya. Nah, ini ada fatwa memang dari MUI itu, MUI pusat itu memfatwakan musafir itu boleh menggunakan haknya untuk mendapat keringanan, boleh menggugurkan haknya tetap Jumatan. Itu ada di fatwa MUI pusat. Nah, jadi sekali lagi, selama kita bukan musafir, belum bepergian jauh, kita sudah dewasa dan kita berdomisili mukim, ini tetap wajib melakukan sholat Jumat. Kalau di mazhab Syafi'i ada tambahan, yakni harus mustautin namanya. Mustautin itu penduduk tetap, bukan penduduk musiman. Kalau penduduk musiman, maka kemudian wajib Jumat tetapi tidak mengesahkan. Jadi kayak sampean ini tetap wajib sholat Jumat meskipun tidak mengesahkan, ya, tidak mengesahkan terhadap sholat Jumat.